Jawa ya. Saya juga berpikir tadi ini dia bilang dari Sumatera, berarti Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi secara logat Masya Allah, saya itu agak wah, kalau saya ceramah ini di depan orang-orang yang punya ilmu kanuragan ini harus hati-hati saya. Salah-salah berserak saya di sini. Allahu Akbar. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan beliau-beliau, termasuk tokoh PSHT atau tokoh dari Ranting Kecamatan Morabada, sedulur-sedulur sekalian, Bapak Ketua DMI dan Ketua FKUB, Bapak Hadi Hidayat dan Bapak Hadi Ambo ke Mayoran. Masya Allah. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Saya itu semakin tidak enak hati kalau selalu diiklankan, disebutkan bahwa beliau ini Ustadz internasional, baru pulang dari 3 negara. Wah, gimana perasaannya kan? Tadi saya ceramah di Sambera, kasih tahu ini Ustadz dari Turki. Orang tanya dari mana di Turki? Aku bilang dekat di Turki itu, turun sedikit ke Saliki. Jadi satu yang membedakan kita salam kita, kalau salam PSHT kan seperti tadi Bapak Rinjo, seperti ini. Memang itu secara Indonesia begitu deh, artinya penghormatan. Kalau di Turki orang-orang memberikan salam itu seperti ini. Mungkin lihat kalau stiker-stikernya Erdogan itu selalu Masya Allah, Masya Allah. Itu artinya hormat, artinya you are in my heart, kau ada di dalam hatiku. Ternyata ada PSHT di Turki, kau ada di hatiku. Tapi kalau di Serbia mereka menghormati begini, ya kan? Nah, begini. Jadi pernah saya salah sangka begini. Belum makan. Ya belum begini. Karena kami punya strategi dakwah di sana supaya kami bisa berinteraksi dengan warga negara sana. Entah ini budaya Eropa, mereka sering tanya, "Are you hungry? Apa kalian lapar?" Jadi ini kan enggak etis kalau begini kan. Kalau kasih makan aja gitu kan. Enggak usah nanya, ya kan? Nanti kami habisin. Jadi setelah dipikir-pikir, oh bilang aja lapar. Ayo hungry. Jadi kita hilangkan potong urat malu. Yes, we are hungry. Ya, kami lapar. Nah, lapar dibawalah kami ke restoran, makan bersama. Kesempatan juga kami gunakan untuk bisa menyampaikan Islam. Kali ini apa tujuan sini? Kami datang untuk bersilaturahmi dengan orang-orang Islam, menapak tilas kehidupan para sahabat terdahulu, datang ke negara-negara, negeri-negeri untuk membawa Islam. Nah, itulah kesempatan kami. Cuma jadi efeknya tuh ya di mana-mana kami datang ini, oh ini dari internasional, dari negara, ya kan. Untung saya itu tidak seperti ada satu bapak-bapak ditanya terus, karena bapaknya ini mungkin pengalaman kerja di negara-negara, sampai anaknya itu ditanya, nanya terus sama bapaknya. Lagi tidur pun ngantuk bapaknya, "Pak, Bapak pernah ke Amerika? Pernah injak Amerika kan?" "Pernah nak, ku injak Amerika." "Pernah Bapak injak Inggris?" "Inggris juga pernah ku injak." "Afrika pernah Bapak juga injak?" "Pernah juga ku injak." Arab Saudi pernah juga ku injak." "Thailand Pak, pernah juga ku injak." "Kamu aja yang belum ku injak ini." Allahu Akbar. Takutnya saya emosi seperti itu. Nah, ternyata kata Nabi, orang yang paling kuat bukan orang yang jago bergulat, tapi orang yang bisa menahan emosinya. Itulah PSHT, Masya Allah. Bukan hanya olah kanuragan, olah fisik, tapi juga mengolah hati. Tepuk tangan untuk kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berbicara tentang kelahiran Nabi SAW memang sesuatu yang sangat penting kita senantiasa peringati dan ulang-ulang. Jadi kelahiran Nabi SAW ini bahkan sebelum Nabi lahir di muka bumi,
Orang-orang sebelumnya sudah tahu ciri-ciri kedatangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang diberi kitab, yaitu berupa Taurat, Injil, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya mereka sendiri. Jadi mereka paham bahwa suatu saat akan ada lahir Nabi terakhir di muka bumi yang akan memberi hidayah kepada seluruh dunia sampai akhir zaman. Ketika sahabat radhiyallahu anhu membawa surat baginda Nabi ke kerajaan Romawi Timur, maka Raja Heraklius itu, rajanya Romawi, membaca itu surat dari baginda Nabi bahwa diminta untuk masuk Islam. Maka Raja Heraklius itu berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, coba kau cari para pedagang Arab yang ada di negeri ini. Cari orang-orang pedagang Arab, suruh masuk di kerajaan menghadap sama saya." Maka dipanggillah orang-orang Arab yang berdagang pada waktu itu di Romawi. Itu nama kota Syam. Dulu namanya Bizantium, kalau sekarang namanya Istanbul. Itulah Turki. Jadi situlah kerajaan Heraklius dulu. Maka Raja Heraklius bertanya kepada orang Arab, di antara kalian di sini, siapa yang paling dekat nasabnya, hubungan kekeluargaannya dengan baginda Nabi, dengan orang yang bernama Muhammad yang mengaku Nabi di Madinah saat ini? Raja Heraklius itu bertanya seperti itu. Raja Heraklius itu orang Nasrani. Jadi memang dulu perdagangan orang-orang Quraisy itu dagang ke Syam. Makanya di ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Orang-orang kebiasaan orang Quraisy itu berdagang ke Syam dan ke Yaman. Maka berdiri satu orang Arab bernama Abu Sofyan, musuhnya Nabi. Waktu itu belum masuk Islam dan dia masih punya hubungan kekeluargaan dengan baginda Nabi. Dia katakan, "Saya adalah orang yang paling dekat